hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan kaki kita, memudahkan langkah kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat fardu yang lainnya dengan berjamaah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui harus selalu kita jaga. Karena hati ini menjadi pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintah oleh Allah untuk menjaga hati ini daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit hati banyak, diantaranya sombong, riya, hasud, ujub. Lalu bagaimana caranya tatkala hati ini sudah kena dengan penyakit-penyakit hati tersebut? Kita sudah merasakan kesombongan, kita sudah merasakan ada riya, ada hasud, ada ujub. Bagaimana cara kita untuk membersihkan, menghilangkan daripada penyakit-penyakit tersebut? Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama kita memberikan 3 cara diantaranya untuk kita membersihkan hati kita daripada seluruh penyakit-penyakit hati. Yang pertama, dikatakan dengan kita membaca Al-Quran dengan direnungi. Tatkala kita membaca Al-Quran dengan direnungi, maka kita akan tahu ternyata dalam hidup ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi orang yang sombong. Allah ceritakan bagaimana cerita Fir'aun, Allah ceritakan bagaimana cerita daripada Qarun, Allah ceritakan bagaimana akhir daripada cerita Haman. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul takut dengan memiliki sifat sombong tersebut. Allah sifatkan, Allah ceritakan tentang masalah riya. Bagaimana amal yang kita lakukan tidak dibangun dengan keikhlasan. Amal yang kita lakukan bukan tujuannya karena Allah, tidak akan diterima oleh Allah, bahkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun akan lebih berhati-hati dan menjauhi daripada penyakit riya tersebut. Allah ceritakan tentang bagaimana hasud, iri dengki, bagaimana seorang Qabil waktu iri dengan Habil, bagaimana cerita daripada umat-umat terdahulu yang memiliki sifat hasud, iri dengan sesamanya. Maka tatkala kita mendengar dan melihat daripada cerita-cerita tersebut, maka hati ini pun akan merasa takut dan tidak akan kita memiliki daripada penyakit hasud tersebut. Sehingga yang pertama para ulama mengatakan bacalah Al-Quran dengan direnungi. Jangan cuma kita membaca Al-Quran dikejar target. Kadang-kadang kita baca Quran nih kejar target. Sehari harus 1 lembar, sehari harus 2 lembar, apalagi pas bulan Ramadan. Tetapi kita tidak merenungi. Akhirnya ini yang terjadi. Sehingga kita baca Quran, tapi ucapan kita jauh dari Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, perbuatan kita, sikap kita, karakter kita jauh daripada Al-Quran. Karena kita cuma sekedar baca, tapi tidak bitadabbur, dengan tidak direnungi. Bahkan para ulama kita mengatakan umirna bitadabburi wala umirna bihifdi. Kita diperintah oleh Allah ini untuk merenungi Al-Quran, bukan untuk menghafal Al-Quran. Bukan artinya menghafal Al-Quran sesuatu yang tidak baik, tidak baik. Tetapi ingat, jangan cuma kita menghafal, tapi hendaknya kita harus merenungi dari apa yang kita baca. Sehingga mulai saat ini, kalau kita biasanya membaca sehari itu 1 lembar, coba mulai saat ini setelah baca 1 lembar, kita sisihkan, kita baca daripada 1 baris, 2 baris, 3 baris. Sehingga bagaimana kita akan merasakan daripada membaca Al-Quran itu ada ketenangan, membaca Al-Quran ada sesuatu yang menjadikan hati ini akan terbersihkan daripada penyakit-penyakit hati. Kemudian yang kedua, ulama kita mengajarkan kepada kita untuk membersihkan hati adalah dengan kita melaksanakan qiyamul lail. Salat di tengah malam. Salat di tengah malam ini di samping sudah dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW, siapa orang menghidupkan sepertiga malam, maka di antara di Al-Quran Allah firmankan maqaman mahmuda. Allah akan berikan kepada mereka maqaman mahmuda, derajat mahmuda yang tinggi, yang terpuji. Artinya derajat orang ini punya spesial kekhususan di antara hamba-hamba yang lainnya yang tidak melaksanakan sholat sepertiga malam. Tapi di samping itu, kenapa sepertiga malam melaksanakan sholat di waktu tersebut bisa membersihkan hati? Karena kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mudah untuk menjadi orang yang insaf,
menyadari akan kesalahan-kesalahan, menyadari akan kekurangan-kekurangan, khususnya penyakit hati ini. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi-Nya Muhammad SAW, kalau doa itu carilah di mana kita bisa khusyuk. Karena syarat di antaranya doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan, khusyuan tatkala kita berdoa. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah, kata Allah, dan kalian posisinya, keadaannya muqinuna bil ijabah, yakin akan dikabulkan doa yang kita minta. Sedangkan keyakinan tersebut butuh dengan khusyuan. Keyakinan tersebut butuh waktu, butuh yang namanya tempat. Bagaimana kita sangat bisa berdoa kepada Allah dengan kekhusyuan dan keyakinan tersebut pun akan muncul. Maka biasakan kita untuk bangun sepertiga malam. Paling tidak tatkala kita sudah kencing kamar mandi, maka usahakan kita entar untuk bisa melaksanakan sholat 2 rakaat saja, namanya sholat sunat tahajud. Usolli sunnata tahajudi rakaatain lillahi ta'ala. Kemudian kita tatkala itu sempatkan berdoa, maka dikala itulah kita minta kepada Allah agar dibersihkan penyakit-penyakit hati dan kita akan mudah menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Yang terakhir, yang ketiga, cara agar kita membersihkan hati, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan para ulama. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, apabila kita duduk dengan penjual minyak wangi, kita akan kecipratan baunya. Kalau kita duduk dengan tukang pandai besi, maka kita akan kecipratan baunya juga. Artinya tatkala kita duduk dengan para ulama, kita yang tidak baik akan menjadi baik. Yang sudah baik akan makin istiqomah. Yang istiqomah akan ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab Adab Suluk Ilmu Murid, Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ada pembahasan di awal beliau bahas namanya ba'its. Ba'its itu adalah artinya dorongan berbuat kebaikan. Jadi setelah kita berniat, itu perlu kita dorongan sehingga kita bisa mewujudkan niat tersebut. Itu namanya ba'its. Ternyata cara untuk mendapatkan ba'its, di antaranya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan dengan kita memandang orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, kita akan mendapatkan ba'its. Karena tatkala kita duduk dengan orang-orang soleh, kita akan melihat bagaimana ucapan mereka, kita akan melihat bagaimana perbuatan mereka, kita bisa melihat bagaimana karakter mereka, sehingga tatkala melihat mereka itu sudah suatu obat untuk diri kita untuk jadi orang yang baik. Apalagi kita bisa hadir majelis taklimnya, bisa istiqomah duduk dengannya, mengambil manfaat tatkala kita bermujalasah, tatkala kita duduk dengan mereka. Maka dengan kita sering duduk dengan orang-orang soleh, maka kita pun akan terjauhkan, akan terhilangkan daripada seluruh penyakit-penyakit hati, baik itu sombong, ria, hasud, ataupun ujub. Tapi aneh, kalau ada orang duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan para ulama, para kiai, kok tidak berubah karakternya? Maka ini niatnya harus dikoreksi dan apa yang kita lakukan tatkala kita duduk dengan mereka. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya, mari pada saat ini kita harus membersihkan hati kita, karena ingat hati ini adalah pandangan Allah. Sehingga walaupun kita banyak memiliki daripada amal soleh, tapi kalau hati ini busuk, hati ini jelek, memiliki penyakit-penyakit hati, maka kita takutkan kelak di akhirat kita tidak menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.